Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Wina Ayu Rahmawati dari kelas AK3B nomor sesi 27. Yuk mari simak penjelasan dari saya. Sebelum saya menjelaskan tentang 10 standar auditing, apakah kalian tahu audit dan auditor? Audit merupakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Sedangkan auditor yaitu orang yang melaksanakan berbagai tugas audit dari pihak manajemen perusahaan mandiri atau internal dan pihak luar perusahaan atau eksternal. Kemudian, apakah kalian tahu apa itu standar auditing? Jadi, dalam istilah akuntansi Indonesia, standar auditing dapat diartikan sebagai suatu standar yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, di mana dijadikan pedoman oleh para auditor atas historial laporan keuangan. Nah, selanjutnya penjelasan tentang 10 standar akuntansi yang dikelompokkan menjadi 3 bagian. Di antaranya 1. Ada standar umum, 2. Ada standar pekerjaan lapangan, dan 3. Standar pelaporan. Yang pertama, standar umum. Standar umum merupakan standar audit yang berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya sehingga bersifat pribadi. Standar umum mencakup 3 bagian yang sangat penting pada auditing, yaitu pada bagian pertama ada kompeten. Jadi audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis secara cukup sebagai auditor. Seorang auditor diharuskan untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan baru yang ada pada prinsip akuntansi dan juga standar auditing. Pada bagian kedua yaitu independen. Pada seorang auditor tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Independensi seorang auditor sangat penting, serta memiliki kejujuran dan intelektual sebagai auditor. Pada bagian ketiga, yaitu tingkat keprofesionalan. Maksudnya adanya sebuah sikap cermat dan seksama. Seorang auditor harus memiliki keterampilan dan kemampuan mengembangkan keterampilan tersebut. Keterampilan dalam hal cermat dan seksama tersebut dapat mencerminkan seorang auditor yang profesional. Yang kedua adalah standar pekerjaan. Standar pekerjaan laporan merupakan standar auditing yang berisi tentang sikap dan pengetahuan yang wajib dimiliki seorang akuntan publik atau auditor. Standar ini terdiri dari 3 poin. Pada bagian pertama ada adequate planning and proper supervision. Pada bagian standar auditing ini termasuk dalam standar pekerjaan lapangan. Maksud dari standar ini yaitu sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang sangat baik. Apabila terdapat asisten, harus dilakukan supervisi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pada bagian kedua ada pemahaman yang memadai atas pengendalian intern. Seorang auditor tentu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengendalian intern, baik itu prosedur maupun desain tentang laporan keuangan. Seperti halnya arus kas yang mampu menjadi sarana perencanaan perusahaan dalam pengendalian aktivitasnya. Pada bagian ketiga yaitu ada bukti audit yang kompeten. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, dan pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Bukti tersebut bersifat variatif dan tentu harus benar-benar objektif, relevan, dan tepat waktu. Yang ketiga ada standar pelaporan. Standar pelaporan terdiri dari 4 poin. Pada bagian pertama, sesuai dengan prinsip akuntansi, artinya auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada bagian standar audit ini termasuk dalam standar pelaporan. Pada bagian kedua yaitu harus konsisten. Dalam laporan auditor harus menunjukkan apabila timbul ketidakkonsistenan penerapan prinsip dasar akuntansi selama penyusunan dokumen laporan keuangan. Hal ini akan dibandingkan dengan penerapan prinsip dasar akuntansi pada laporan keuangan periode sebelumnya. Pada bagian ketiga, isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, auditor harus menyatakan dan melaporkan ke auditor. Pada bagian terakhir ada pendapatan yang sesuai. Auditor harus menyatakan pendapatan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapatan tidak bisa diberikan pada laporan auditor. Apabila tidak dapat menyatakan suatu pendapatan secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasari dalam laporan auditor. Sekian penjelasan tentang 10 standar auditing dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.